Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Apti Saprihantari, NPM 1804 10 10 29 dari jurusan S1 Perbankan Syariah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi fikih ibadah untuk ujian komprehensif keagamaan. Yang pertama yaitu toharoh. Toharoh secara bahasa adalah an-nadafatu, yang artinya bersih. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Sedangkan menurut KBBI artinya suci, bersih, atau kesucian badan yang diwajibkan bagi orang yang beribadah. Kemudian yang selanjutnya wudu. Wudu adalah salah satu cara menyucikan anggota badan dengan air. Yang selanjutnya ada syarat syah wudu. Yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yakni bisa membedakan baik dan buruknya. Kemudian yang ketiga tidak berhadas besar, dan yang selanjutnya ada air suci lagi mensucikan. Kemudian yang kelima tidak ada sesuatu yang menghalangi air. Kemudian yang keenam mengetahui yang wajib dan mana yang sunnah. Kemudian sunnah wudhu, yang pertama membaca basmalah, yang kedua membasuh telapak tangan, yang selanjutnya berkumur-kumur, kemudian membasuh lubang hidung, kemudian menyapi seluruh kepala dengan air, kemudian mendahulukan anggota tubuh bagian kanan, dan yang selanjutnya menyapu kedua telinga luar dan dalam, kemudian membasuh sebanyak 3 kali, membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki, kemudian membaca doa sesudah wudhu. Adapun hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu yang pertama keluar sesuatu dari kubul dan dubur, yang kedua hilang akal dan perasaan seperti mabuk, kemudian yang ketiga murtad, dan selanjutnya junub, menyentuh kemaluan dengan tangan secara langsung, dan makan daging unta. Kemudian yang selanjutnya ada tayamum. Tayamum adalah alternatif bersuci dari hadas kecil maupun besar menggunakan debu. Syarat tayamum ada sulit menemukan air, menggunakan debu yang suci, mengerti tata caranya. Tayamum dilakukan dalam waktu sholat, mengetahui arah kiblat, kemudian menyiapkan debu yang bersih, menghadap kiblat, serta membaca niat. Yang selanjutnya ada rukun tayamum. Yang pertama niat, kemudian debu yang suci, kemudian mengusap seluruh wajah, kemudian mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang terakhir kontinu atau muwalat. Membatalkan tayamum yaitu semua hal yang membatalkan wudhu, melihat air yang dapat dipakai untuk berwudhu, serta murtad. Kemudian yang ketiga ada sholat. Sholat adalah suatu ibadah berdasarkan syarat yang telah ditentukan, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jumlah sholat yang difardukan ada 5, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian syarat wajib sholat ada 3, yaitu beragama Islam, balik, berakal sehat. Kemudian waktu sholat zuhur, ketika matahari telah condong ke barat dan bayangan seseorang sama dengan tingginya, serta waktu asar belum tiba. Yang selanjutnya asar, selama matahari belum menguning. Lalu maghrib selama awan merah belum menghilang, isya hingga tengah malam, dan subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit. Kemudian syarat sah sholat ada 5, yaitu sudah masuk waktu sholat, suci dari hadas besar maupun kecil, kemudian suci badan, tempat dan pakaian, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Cara mengerjakan sholat, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga doa iftitah, yang keempat al-fatihah, yang kelima membaca surat pendek, kemudian ruku dan iktidal, kemudian sujud dan duduk di antara 2 sujud, selanjutnya tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan namun tidak diwajibkan. Ada sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat
yang menggantikan sholat zuhur. Kemudian ada sholat jamak, yaitu sholat yang dilaksanakan dengan mengumpulkan dua sholat wajib dalam satu waktu, seperti zuhur dengan asar. Kemudian ada sholat asar qashar, yaitu sholat dengan meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat, biasanya dilakukan saat sedang perjalanan. Kemudian puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang selanjutnya ada zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditentukan. Klasifikasi zakat, yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian ada zakat mal, adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat dan substansi perolehannya tidak bertentangan dengan agama. Contoh zakat mal yaitu uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain. Yang selanjutnya, mekanisme penghimpunan dan pendistribusian zakat. Dana zakat berupa dana zakat umum yang diberikan mujaki kepada lembaga pengelola zakat secara cuma-cuma. Kemudian dana infak, sodakoh, yaitu dana yang diberikan para donatur kepada lembaga pengelola zakat dengan persyaratan tertentu, serta dana wakaf. Pendistribusian zakat ialah lembaga amil zakat atau badan amil zakat didistribusikan kepada golongan yang berhak menerima zakat yang berjumlah 8 golongan, yaitu amil, fakir, miskin, mu'alaf, budak, al-ghorimun, ibnu sabil, dan fisabilillah. Proses pendistribusian zakat. Yang pertama, amil zakat harus mengkondisikan penyaluran dan pemberdayaan zakat, yaitu memprioritaskan pada sekitar dan domisili baru serta wilayah lain. Kemudian yang kedua, amil zakat mengidentifikasi kondisi dan situasi lingkungan agar mampu memutuskan yang lebih berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga, amil zakat perlu mendahulukan kebutuhan konsumtif. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.